Suzuki masih galau cari pengganti David Brivio. Kepergian David Brivio telah meninggalkan lubang yang amat terasa di tim Suzuki X-Star. Sebab peran Brivio yang selama ini menjadi manajer tim kosong dan masih dibiarkan begitu saja oleh tim Suzuki. Menurut Shinichi Sahara, sampai saat ini timnya masih belum menemukan sosok yang tepat untuk menggantikan peran Brivio. Ia benar-benar belum ada gambaran siapa yang cocok mendapatkan peran di manajer tim Suzuki pada musim 2021 ini. Akan tetapi, Sahara memastikan satu hal yang harus dimiliki oleh manajer Suzuki yang baru adalah orang tersebut harus terampil dalam bidangnya. Saya tidak tahu siapa yang akan menjadi manajer tim Suzuki di masa depan. Tetapi, bagi semua orang, ini adalah kesempatan yang baik untuk mempelajari pekerjaan melalui komite. Saya pikir hanya orang-orang yang sangat terampil. Jadi tidak heran jika seseorang akan mendapatkan promosi di masa depan, tetapi yang jelas itu bukan saya. Sahara pun tak menepis bahwa bisa menjadi manajer Suzuki yang baru nantinya datang dari luar. Semua itu dilakukan demi mencari sosok terbaik yang bisa menggantikan Brivio yang sudah memutuskan pindah untuk bekerja di Formula One. Saya tidak dapat membayangkan siapa orang tersebut atau memang apakah hal itu diperlukan atau tidak. Situasi terbaik adalah saya bisa mempromosikan seseorang dari dalam tim. Bagi saya itu ideal. Untuk sekarang, kami masih akan terus memantau. Tutup Shinichi Sahara. Ducati resmi rilis motor 2021. Ducati resmi merilis motor baru yang akan digunakan oleh duo pembalap anyar mereka, Jack Miller dan Francesco Bagnaia di MotoGP 2021. Miller dan Bagnaia juga ambil bagian dalam perkenalan Desmosedici GP21 yang digelar secara online pada hari Selasa waktu setempat. Yang mencolok dari penampakan GP21 kali ini adalah warna merah mendominasi di setiap bagian motor. Tahun lalu, bagian depan, belakang, serta sayap disisipkan warna hitam. Emosi yang saya rasakan saat melihat Desmosedici serba merah dan mengenakan setelan baru saya untuk pertama kalinya sungguh luar biasa. Butuh waktu lama untuk sampai sejauh ini dan akhirnya menjadi merah telah memberikan saya kepuasan besar, tapi juga motivasi tepat untuk terus bekerja keras dengan komitmen dan dedikasi menuju target masa depan, kata Jack Miller. Sementara Francesco Bagnaia mengaku bangga dan berjanji tidak akan mengecewakan kepercayaan tim di musim depan. Saya akan mencoba melakukan yang terbaik dan tidak mengecewakan harapan semua orang. Saya yakin memiliki semua yang dibutuhkan untuk bersaing sejak awal dan mencapai posisi tertinggi, kata Bagnaia. Keduanya masing-masing menggantikan Andrea Dovizioso yang memilih vakum di MotoGP 2021 dan Petrucci yang tidak mendapat perpanjangan kontrak dari Ducati. Miller dan Bagnaia tampil impresif di MotoGP 2020. Performa apik keduanya membuat Pramac Racing menempati posisi kelima dalam daftar tim dengan koleksi poin terbanyak di bawah Suzuki, Petronas Yamaha, KTM, dan Ducati. Motor baru Yamaha YZR M1 dites di MotoGP Qatar 2021. Pembalap monster energi Yamaha yang baru, Fabio Quartararo, menyebut ada Yamaha YZR M1 baru di tes MotoGP Qatar 2021. Fabio Quartararo mencari hasil yang lebih konsisten di MotoGP 2021, serta cengkraman yang lebih baik untuk M1 miliknya. Mengingat tes pertama di Losail, pembalap asal Prancis itu mengharapkan perbaikan pada prototipe 2021. Karena jika mesin akan tetap dibekukan, kemungkinan bekerja di sektor lain untuk memaksimalkan ban belakang baru Michelin. Dimulai dengan sasis dan knalpot, di mana pembaruan diharapkan segera terjadi. Sementara itu, Quartararo juga harus menghadapi tekanan eksternal dan internal. Mulai tahun ini, ia bergabung dengan tim pabrikan. Ini berarti dukungan teknis yang lebih besar, tetapi juga harapan yang lebih besar dari manajemen puncak Yamaha dan penggemar. Saya tahu saya bisa menang, berjuang untuk podium, mengambil posisi terdepan. Jadi inilah kami,
kami akan mengatur ulang serangan balik dan memulai musim yang baru. Saya tahu apa yang bisa saya lakukan. Saya tahu bahwa Yamaha sedang bekerja sangat keras dan ini akan menjadi musim yang hebat. Saya tidak sabar untuk melihat perubahan yang kami miliki pada motornya, apakah akan jauh lebih baik atau tidak. Saya selalu melihat handphone untuk melihat tanggal berapa sekarang, berapa hari yang tersisa menuju Qatar. Pramusim ini panjang dan saya tidak sabar untuk pergi ke sirkuit Doha untuk mencobanya, kata Fabio Quartararo. Quartararo berlatih intens dengan motor trail. Dia memanfaatkan tur singkatnya di Italia untuk pergi ke Ottobiano dan Dorno. El Diablo tidak hanya memberikan hasil yang meyakinkan, tetapi juga memimpin perkembangan YZR M1 bersama Maverick Vinales. Marquez muncul di sesi foto tim Repsol Honda. Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, ikut dalam sesi foto tim MotoGP 2021. Dia menjalani sesi foto bersama rekan setim barunya, yaitu Pol Espargaro. Marc Marquez membagikan foto saat melakukan sesi pemotretan untuk Honda di Twitternya. Marc Marquez tersenyum dalam foto itu, seperti menunjukkan antusiasnya untuk tampil pada musim depan. Unggahan Marc Marquez merupakan pertanda bagus bagi para penggemarnya dan Honda. Sebagaimana diketahui, karir Marc Marquez di MotoGP terhenti sejenak pada musim 2020. Penyebabnya adalah cedera patah lengan kanan yang diderita Marc Marquez pada balapan perdana musim lalu MotoGP Spanyol 2020. Marc Marquez absen selama semusim karena cedera tersebut. Pembalap asal Spanyol itu menjalani operasi ketiga pada 4 Desember 2020 agar cederanya segera pulih. Operasi ketiga membuat nasib Marc Marquez di MotoGP 2021 dipertanyakan. Sebab Marc Marquez diprediksi butuh waktu hingga 3-6 bulan untuk pulih total dari cederanya. Skenario terburuk bagi Marc Marquez adalah absen semusim penuh jika menjalani operasi keempat untuk menyembuhkan cederanya. Namun, unggahan Marc Marquez menunjukkan kesiapannya untuk tampil pada musim depan. Seperti halnya Marc Marquez, Pol Espargaro pun siap untuk membantu Repsol Honda berjaya di MotoGP 2021. Honda berharap banyak kepada Marc Marquez dan Pol Espargaro setelah kegagalan pada musim lalu. Tantangan besar menanti kedua pembalap itu, tetapi mereka mempunyai kemampuan untuk menjawabnya. Rossi sentil Dorna, langgar aturan demi Marc Marquez. Pembalap Petronas Yamaha SRT, Valentino Rossi, melontarkan kritikan pedas kepada Dorna Sport selaku pihak penyelenggara MotoGP terkait ketegasan mereka. Valentino Rossi tidak segan untuk menunjukkan rasa pedulinya terhadap cedera parah yang tengah dialami oleh pembalap Repsol Honda yakni Marc Marquez. Rasa penyesalan Valentino Rossi semakin terlihat lantaran menjelang bergulirnya MotoGP 2021, Marc Marquez masih berjuang keras guna memulihkan kondisi fisiknya. Meski merasa prihatin akan kondisi tersebut, pembalap berjuluk The Doctor itu menyayangkan tindakan sembrono yang dilakukan Marc Marquez sebelumnya. Saya pikir kesalahannya adalah kembali balapan terlalu cepat setelah operasi. Saya menyesal karena dia tidak bisa membalap. Ketika dia pulih nanti, dia masih akan sekuat seperti sebelumnya, namun belum tahu kapan dia bisa kembali, kata Valentino Rossi. Kasus Marc Marquez tersebut lantas mengingatkan Valentino Rossi kepada momen buruk Jorge Lorenzo yang kala itu menjadi rekannya di tim pabrikan pada 2013. Jorge Lorenzo yang sebelumnya pernah melakukan hal nekat saat menjalani sesi latihan bebas di sirkuit Assen Belanda. Akibat kecelakaan itu, Porfuera langsung diterbangkan ke Spanyol guna mengobati cedera patah tulang selangka dan bisa tampil di hari berikutnya. Usaha tersebut tak sia-sia, Jorge Lorenzo tampil heroik dengan finish di urutan kelima meski setelah itu pemangku kebijakan di MotoGP membuat regulasi ketat agar pembalap tak lagi nekat. Atas dasar itulah, Valentino Rossi merasa Dorna Sport telah melanggar aturan yang mereka buat sendiri setelah Marc Marquez tampil berselang 4 hari usai menjalani operasi.
Setelah comeback yang cepat dari Jorge Lorenzo di Asen musim 2013 lalu, Dorna mengenalkan aturan yang dibuat untuk mencegah resiko ekstrim. Kembalinya Marc Marquez telah melanggar semua peraturan yang telah mereka buat sebelumnya. Tutup Valentino Rossi. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Tonton video kami lainnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini agar terus berkembang.